Selamat datang pada video pertama dari seri tutorial Java. Pada video ini kita akan belajar bagaimana mempersiapkan komputer kita untuk melakukan pemrograman Java. Adapun editor yang kita gunakan untuk tutorial ini adalah NetBeans, dan NetBeans yang kita gunakan adalah NetBeans 16 yang telah dikeluarkan oleh Apache. Dan untuk Java-nya sendiri kita akan menggunakan Java 19, walaupun sebenarnya kita bebas menggunakan dari Java 8 sampai 19 karena kita tidak akan menggunakan fitur-fitur yang rumit. Pada tutorial ini kita akan belajar bagaimana mendownload installer untuk Java dan NetBeans, bagaimana melakukan instalasi, dan bagaimana cara membuat project pertama kita di NetBeans. Jadi pada tutorial ini kita akan melihat tentang introduksi untuk pemrograman Java, dan kita akan menggunakan NetBeans sebagai IDE kita atau editor kita. Jadi sebelum kita masuk ke membuat project baru, mungkin ada baiknya kita pelajari dulu bagaimana cara instalasi NetBeans ini ya. Untuk NetBeans yang sekarang ini ada versi 16 yang paling terakhir ya. Jadi bisa di-download di netbeans.apache.org. Dia sudah berada di bawah Apache ya, NetBeans ini ya. Ada juga di websitenya Oracle, tapi sepertinya tidak sampai 16 gitu. Ya, ini adalah update terakhir dan bisa dipakai untuk tutorial kita kali ini. Silakan di-download saja installernya, ini ada .exe ya. Kemudian untuk JDK-nya sendiri itu bisa di-download di sini ya. Oh sorry, ini ada sedikit ambiguitas ya. Jadi kalau misalnya kita cari download Java gitu ya, ada dua link yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini yang di bawah java.com, ini untuk JDK 8 ya. Sorry, Java 8 ya, bukan JDK 8 ya. Ya, version 8. Tapi kalau untuk Oracle dia Java 19 gitu ya, kayak jauh banget gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah. Yang Java 8 ini juga ini update 361 ya. Jadi update-nya itu udah banyak, dan ini update-nya juga per 17 Januari 2023. Jadi baru, masih sangat baru sekali. Tapi kenapa dia bisa jauh sekali dengan yang diletakkan oleh Oracle? Nah, jadi kalau misalnya kita merujuk dari halaman Wikipedia-nya, Java 8 itu adalah Java yang terakhir yang disupport oleh Java itu sendiri ya. Kan Java itu dibeli oleh Oracle sekarang ya. Setelah itu pindah ke tangan Oracle gitu. Nah, setelah versi 8 ini tiap 6 bulan sekali itu ada versi-versi baru gitu ya. Jadi jadi 8 ini pertama kali diperkenalkan 2014 ya. Kemudian SE 9 2017, kemudian tiap 6 bulan terus naik terus ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sampai akhirnya yang 19 ini gitu. Nah, tapi walaupun begitu ya, di sini ditulis bahwa from October 2014, Java 8 was the default version to download from the official website. Oracle will continue to provide public updates and auto updates in Java SE8 indefinitely for personal use. Jadi tetap berlaku juga ya, karena ini Java yang terakhir yang bukan di bawah Oracle, sebenarnya masih bisa dipakai gratis untuk personal use ya. Dan tetap di-maintain juga sama si Oracle-nya, makanya versionnya sampai 361 gitu ya, update 361 gitu ya. Tapi di luar dari ini dia tetap pakai sampai Oracle tetap maintain sampai ke 19. Kalau dari fungsinya saya kurang begitu tahu apakah ada perbedaan antara Java 19 sama Java 8 ya, karena ini juga tetap diupdate juga. Tapi karena ini masih basic ya, kita masih di eh, Java-nya basic, belum advance gitu ya. Jadi sepertinya tidak ada masalah untuk penggunaannya. Ya. Kalau misalnya nanti ada mungkin, tapi untuk amannya yang saya gunakan adalah Java 19 ini, ya. Silakan di-download installernya. Jadi ada dua yang installer download, NetBeans sama Java-nya ini. Nah, saran saya coba diinstal Java-nya dulu, baru NetBeans-nya ya, karena ini akan menentukan JDK-nya. Nah, kalau misalnya sudah diinstal Java-nya dan sudah berhasil, kita bisa buka command prompt ya. Kita
ketik Java main version. Ya, di sini ada tertulis Java 19.0.2. Nah, ada tadi kendala yang saya alami juga waktu diinstal itu dia belum update Javanya ya, karena saya di tutorial sebelumnya masih menggunakan Java yang versi terdahulu. Itu masalahnya di environment variables-nya ya. Jadi bisa pergi ke environment variables, sorry. Jadi diklik aja Windows, cari aja environment variables, itu tampilannya seperti ini ya. Environment variables ini yang mau kita ubah ya, environment variables. Kemudian kalau misalnya Java-nya sudah diinstal, harusnya ada install Java Home di sini ya. Silakan dicari aja di mana terinstall JDK 19-nya ya di Java Home ini. Sama satu lagi di bawah ini di pet ya. Pet juga penting juga. Silakan dicari C program files Java JDK 19 bin ini diubah ya. Tapi ini hanya masalah kalau misalnya sebelumnya sudah install Java gitu ya. Tapi kalau misalnya sebelumnya belum install Java, saya rasa nggak ada masalah. Ini juga ada juga yang berhubungan dengan Java, tapi saya rasa tidak begitu penting ya, karena ini Eclipse Foundation kayaknya kurang, sepertinya nggak harus ya. Karena di instalasi saya tidak ada Eclipse Foundation kayaknya. Ya, nanti kalau ada masalah kita akan coba perbaiki lagi. Oke, jadi Java Home dan Path-nya. Silakan dicek di environment variables ya, environment variables silakan dicari aja aplikasinya environment variables ada pasti di Windows. Kalau sudah, cara ngetes berhasilnya atau enggak bisa dibikin Java main version. Ya. Jadi kita bisa lihat nih versi Java-nya Java 19 gitu ya. Yang penting itu adalah Java-nya, ini artinya Java compile ya. Pasti dia akan memberikan error dan Java ya. Yang penting dua itu sudah direcognize oleh si command prompt kita ya. Oke, kalau sudah berhasil melakukan instalasi, ini adalah tampilan dari NetBeans-nya ya. Mungkin untuk pertama kali NetBeans itu diinstal tampilan tidak seperti ini karena saya sudah terlebih dahulu instalasi ya. Saya biasanya codingnya pakai seperti ini ya, lebih nyaman di mata gitu ya. Ini kalau pertama kali diinstal dia tampilannya nggak seperti ini, dia warna putih ya backgroundnya. Tapi saya kurang suka karena terlalu terang. Jadi bisa kita ubah cara ngubahnya itu ya. Silakan pergi ke Tools, Option, ya ada fontnya di sini ya. Saya pakai Norway Today by default kayaknya NetBeans 55 ya kalau nggak salah ya, atau NetBeans ya. Tapi saya bikin Norway Today, kemudian karena ini saya bikin video di Full HD, fontnya terlalu kecil, bisa saya besarkan di sini. Ya, klik aja ini, baru silakan diubah ukuran dari fontnya. Oke, oke. Jadi ini adalah tampilan dari NetBeans. Ya, ada beberapa fitur nanti yang bisa kita pelajari sampai dengan kedepannya. Tapi untuk sekarang ada beberapa hal aja yang kita perlu ketahui. Yang pertama, ini adalah tampilan editornya. Dia pakai tab ya, sudah pakai tab. Jadi tiap kali kita buka file baru akan muncul di sini. Ini adalah halaman utama dari editornya. Ini adalah Project Explorer kita ya. Jadi tiap kali kita bikin project akan muncul di sini. Kebetulan saya punya beberapa project terdahulu bisa di-expand. Dan ya, ini yang gambar cangkir kopi ini adalah project Java ya. Kemudian gambar kotak emas ini adalah package kita ya. Kemudian ini adalah Java application kita, file Java application gambar kertas berlipat. Mungkin terlalu kecil ya, bisa dilihat di layar masing-masing. Dan kalau misalnya ada tombol play-nya ini artinya main class-nya ya. Ini adalah main class-nya ini. Sorry, bukan main class maksudnya. Punya method main yang akan dijalankan. Oke, kita akan coba mulai bikin project baru. Cara bikin project baru gimana? Silahkan diklik new project ya. Ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih ya. Sebenarnya by default itu dia akan mengarah kemari Java Web Maven, tapi kayaknya terlalu berat ya, terlalu banyak koneksi internet yang digunakan nanti. Jadi saya lebih suka itu Java with N aja ya. Lebih sederhana dia. Apa bedanya Maven Gradle sama build N ini? Ini adalah build script ya, build engine ya kalau nggak salah ya namanya ya. Jadi ketika kita bikin aplikasi itu kita tidak hanya mengcompile source code-nya, tapi ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh
editor kita supaya aplikasinya itu dibungkus menjadi executable gitu ya. Nah, itu build script-nya itu ada menggunakan Maven, Gradle, atau N gitu ya. Yang paling sederhana kayaknya pakai N aja gitu. Ada beberapa pilihan juga ya, tapi untuk kali ini kita akan pilih Java application aja. Next. Nah, di sini adalah nama filenya ya. Jadi kita bikin misalnya my first project. Saya bikin tahunnya mungkin ya 2023 karena takutnya ada konflik dengan tutorial sebelumnya yang sudah pernah saya kerjakan. Nanti dia konflik namanya. Ya, project location-nya ya kalau mau diubah silahkan tekan browse ya. Kemudian langsung di finish saja. Untuk aplikasi Java sangat sederhana sekali, nggak banyak butuh input ya. Jadi sudah ada project baru kita di sini, My First Project 2023. Kalau misalnya di sebelumnya tuh udah ada project, itu bisa dipilih ya. Jadi saya tekan gini, pakai shift pilih semua, kemudian bisa saya close aja, close the project supaya lebih rapi. Ini juga close the project. Oke, untuk make sure bahwa JDK yang kita gunakan itu sudah benar, bisa kita klik di My First Project ini, klik kanan, kemudian di propertiesnya, pastikan bahwa source binary formatnya ini sudah JDK 19. Ya, kalau belum, silakan pilih sesuai dengan JDK yang kalian mau, atau sesuai dengan JDK yang kalian install, gitu ya. 19 ini sebenarnya non-LTS ya, non-LTS itu artinya long term support, jadi sebenarnya ini belum long term support. Kalau saya nggak salah yang terakhir long term support itu yang 17 ya, 18 juga belum LTS gitu ya. Itu artinya si Oracle-nya belum yakin nih benar semua lah gitu ya istilahnya ya. Jadi mereka mungkin masih revert ke 17 kalau misalnya ada aneh-aneh gitu ya. Tapi cukup aman sih, harusnya nggak ada masalah ya. Oke, saya klik OK. Nah, ini adalah aplikasi Java kita yang pertama. Ini adalah template yang sudah dibangun oleh si NetBeans-nya untuk kita, ya. Jadi dia akan membuat sebuah package baru. Nama package-nya adalah My First Project 2023, ya. Dia akan membuat sebuah kelas baru. Apa nama kelasnya? My First Project 2023, dan dia akan membuat satu fungsi yang bernama main. Dia tidak mengembalikan apa-apa, void, dan dia adalah fungsi statik. Ya, nanti kita akan masuk apa arti statik ini, kemudian menerima argumen dalam bentuk array of string. Ya. Nah, ini adalah yang default yang dibangun oleh NetBeans ketika kita pertama kali membuat project kita. Ya. Kalau kita jalankan, tekan tombol play ini, run project ya, ya. Kalau kita jalankan, outputnya akan muncul di sini ya. Dan dia tidak akan menampilkan apa-apa. Build sukses, dah gitu aja gitu ya. Oke. Sekarang saya mau coba melakukan sesuatu paling standar ya ketika kita memulai memulai belajar bahasa pemrograman. Apa yang kita lakukan? Ngeprint pastinya ya. Jadi system dot out dot println. Saya bikin hello world, nggak terlalu mainstream. Saya bikin hello earth. Sama aja, nggak ada pengaruh ya. Jadi kita buat sistem untuk ada println hello earth, saya jalankan hello earth. Oke. Nah, yang paling menarik dari Java ini adalah dia sangat menekankan konsep OOP ya, Object Oriented Programming. Jadi ini adalah bahasa yang pertama yang dibangun ground up itu menggunakan OOP gitu. Ya, sebenarnya bahasa paling pertama yang menerapkan OOP itu bukan Java ya, C++ juga sudah ada dari dulu gitu ya. Tapi C++ itu kan merupakan apa ya? Dibilang penambahan juga enggak lah ya. Sebenarnya iya sih penambahan ya, makanya namanya plus plus gitu ya dari C gitu ya. Dimana salah satu fitur paling utama dari C++ itu yang berbeda dengan C adalah OOP, fitur Object Oriented Programming-nya gitu. Tapi tetap dia masih fondasinya itu berada di bawah C yang function oriented programming gitu. Tapi kalau Java enggak, mulai dari ground up itu sudah object oriented programming. Dan itu juga dapat kita lihat dari perintah system.out.println ini gitu ya. Ada yang sedikit berbeda ya dengan bahasa-bahasa lain ya. Biasanya kalau kita ngeprint kita paling cuman panggil print, atau misalnya di C itu kita panggil cout
gitu ya, atau printf gitu ya, atau apalah istilahnya saya lupa gitu ya. Tapi kalau misalnya di Java system.out.println hello world kok kayaknya ribet banget ya gitu. Karena memang seperti yang saya bilang tadi bahwa Java ini dibangun sangat objek oriented sekali ya. Ketika kita mau ngeprint, kita mau menjalankan satu baris ini, kita sudah memanggil sebuah kelas ya. Nama kelasnya adalah kelas system. Kelas itu memiliki satu properti yang properti yang bernama out, di mana out ini adalah sebuah objek, propertinya itu adalah sebuah objek namanya out, ya. Dan si out itu dia memiliki sebuah fungsi namanya printline, ya. Printline ini adalah sebuah fungsi. Apa parameter apa eh, yang merupakan masukan dari fungsi tersebut? Ini sebuah string hello world, hello earth, gitu. Ini adalah parameternya, ya. Dan apa fungsi dari fungsi ini? Dia adalah memprint ke layar, ya. Print ln, memprint ke layar, kemudian dia masuk baris baru, gitu ya. Makanya ada ln-nya. Bedakan dengan print print aja. Kalau print aja dia nyambung ini hello world self-nya ini nyambung di satu baris gitu ya. Tapi karena print ln setelah selesai dia ngeprint, dia akan mulai ke baris yang baru gitu ya. Jadi itu dia konsep OOP dari Java yang sangat apa ya, mendarah daging sekali di Java gitu ya. Jadi bahkan untuk pertama kali kita melakukan coding aja kita sudah berkenalan dengan konsep OOP-nya gitu ya. Yang untuk ini gimana? Kurang lebih kalau misalnya kalian sudah pernah belajar bahasa pemrograman, Java itu memiliki sintaks yang sama persis dengan bahasa pemrograman lainnya ya. Dia punya variabel integer yang disingkat dengan int, x sama dengan 5 misalnya. Dia punya variabel float yang bernilainya itu 4,0f gitu ya. Dia punya variabel double gitu ya. Mungkin double tidak semuanya yang ada ya. Misalnya kita bikin 5,0 gitu ya. Kemudian dia punya tipe data char ya yang merupakan sebuah karakter ya. Kemudian dia punya string ya. Mungkin ini yang berbeda dengan C ya. C itu tidak mengenal string kalau C++ ya. Ya. Nama saya bikin Jos Timanta Tarigan. Ya, satu lagi yang berbeda dengan C++ ya, walaupun C++ punya string tapi stringnya itu huruf kecil ya S-nya ya. Kalau ini huruf besar gitu ya. Java itu case sensitif sama seperti itu juga. Kita punya boolean yang bernilai true atau false ya. Kemudian apalagi tipe data primitif ya, sebenarnya string ini dibilang primitif enggak juga ya. Kemudian kita punya mungkin yang lainnya masih ada lagi ya, short apa 61 lah ya. 61 sama dengan 1 gitu ya. Kita punya long 62 sama dengan 1,0 L ya, harus ada L-nya kalau long. Sorry. Salah berarti ya. Possible. Oke, sebentar kita cari. Saya juga agak lupa. Java long value. Gimana cara menulisnya? Nggak pakai L dia mungkin ya. Primitive data type. Coba ya long. Oh iya pakai 0. Oh iya, sebentar, sorry. Dia nggak boleh ada desimalnya ya. Dia nggak boleh ada pecahannya. Dia adalah integer gitu ya. Double char string boolean in short byte, satu lagi benar ya. Byte ya, kita bikin byte B byte lah ya, kita bikin B gitu ya. Misalnya nilainya 0 ya. Byte itu dia 0 sampai 256 dia ya. Nah, jadi kurang lebih sama seperti itu juga ya. Untuk operasi matematika juga sama ya. Kita punya misalnya int 61, mungkin ini jangan short lah ya, short 1 lah ya. Nih saya bikin long 1 ya. 61 sama dengan 5, in 62 sama dengan 10, maka kita bisa bikin total 1 sama dengan 61 tambah 62. Lalu bagaimana kita kalau ngeprint? Gampang, kita bisa
letakkan aja system.out.println total 1 ya, dia nggak masalah gitu. Oke, hasilnya adalah 15 ya. Oke, saya rasa untuk kali ini sedikit dulu tutorial kita. Kita sudah berhasil melakukan instalasi NetBeans, kita sudah berhasil melakukan instalasi Java, dan kita sudah berkenalan dengan NetBeans ya. Untuk tutorial berikutnya kita akan coba mendalami lagi pemrograman Java dengan mengimplementasikan sebuah project tentunya ya. Kita akan ada satu project yang nanti akan kita mulai di tutorial berikutnya. Sampai sini dulu tutorial kita, sampai ketemu di tutorial berikutnya.